Halo rekan-rekan investor dan eksekutif industri otomotif, selamat datang di analisis strategis kita kali ini. Saya sangat antusias nih untuk membedah sebuah pergeseran besar yang lagi mendisrupsi peta otomotif global secara masif. Hari ini kita bakal mengupas tuntas langkah terbaru dari pabrikan otomotif Tiongkok yang sekarang mulai bermanuver menerapkan strategi ekspor multijalur. Dan anehnya, mereka kembali fokus ke mesin hybrid. Oke, kita langsung masuk aja ya ke inti pembahasannya. Coba perhatikan angka ini, 52%. Angka ini bukan sekedar proyeksi di atas kertas untuk 10 tahun ke depan loh, melainkan fakta keras hari ini. Per Maret 2026, tingkat penetrasi kendaraan listrik atau EV di Tiongkok udah melampaui angka 52%. Bayangkan saja, dominasi EV di pasar domestik mereka itu udah jadi realitas yang sama sekali nggak terbantahkan. Tapi, disinilah letak paradoksnya yang super menarik. Kalau penetrasi EV mereka udah tembus 52%, kenapa raksasa-raksasa otomotif seperti Geely dan Changan justru kelihatan agresif banget banting setir dan ngalihin fokus mereka kembali ke mesin hybrid electric vehicle atau HEV? Kenapa mereka nggak all in aja, melipat gandakan investasi di sektor EV murni untuk ekspor global? Jawabannya, jujur saja, bakal ngerubah total cara kita memandang strategi investasi otomotif ke depan. Untuk ngebongkar paradoks itu, hari ini kita punya 5 agenda utama. Pertama, pergeseran strategi ekspor global. Kedua, hambatan infrastruktur di pasar berkembang. Ketiga, evolusi teknologi hybrid cerdas. Keempat, perbandingan antara HEV Tiongkok dengan PHEV BYD. Dan terakhir, ditutup dengan langkah strategis bagi Anda para pelaku bisnis. Oke, kita mulai dari agenda yang pertama. Pergeseran strategi ekspor global. Gini, pabrikan Tiongkok ini sekarang lagi secara brilian merancang ulang narasi ekspansi global mereka. Tujuannya sangat spesifik. Mereka ingin memposisikan HOV sebagai alternatif strategis untuk melawan dominasi hybrid global yang selama ini dipegang erat oleh Toyota. Pabrikan seperti Geely dan Chery memposisikan HOV ini bukan buat bunuh-bunuhan dengan mobil listrik baterai loh, melainkan sebagai jalur yang jalan berbarengan alias paralel. Mereka sadar betul, untuk menguasai dunia, satu jenis mesin aja nggak akan cukup, jadi mereka lagi nyerang jantung pasar kendaraan konvensional pakai senjata efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, hambatan infrastruktur di pasar berkembang. Terus, apa sih pendorong utama strategi jalur paralel ini? Nah, ketika pabrikan Tiongkok ini ngelirik pasar-pasar potensial kayak Asia Tenggara dan Amerika Selatan, mereka langsung nabrak tembok realitas. Hambatan utamanya jelas banget, jaringan stasiun pengisian daya di sana itu masih sangat-sangat terbatas. Solusinya, ya mesin HEV ini. Sebagai analis, saya ngelihat HEV nawarin fleksibilitas operasional yang absolut. Konsumen di negara berkembang tetap dapat efisiensi bahan bakar yang tinggi dan emisi yang drastis turun, tanpa harus pusing keliling kota nyari colokan listrik di negara yang infrastrukturnya belum mateng. Benar-benar win-win solution kan? Masuk ke agenda ketiga kita, evolusi teknologi hybrid cerdas. Satu hal yang harus digarisbawahi ini, HEV yang lagi kita obrolin sekarang itu sama sekali bukan versi HEV 10 tahun yang lalu. Kita lagi nyaksiin transisi besar menuju manajemen energi berbasis AI. Pengembangan HEV modern sekarang itu lebih banyak dikendalikan oleh perangkat lunak, bukan lagi sekedar sistem pembagian tenaga mekanis fisik yang jadul itu. Logika kontrol powertrain-nya udah sepenuhnya didefinisikan secara digital. Ini benar-benar sebuah lompatan teknologi yang masif. Sistem hybrid pabrikan Tiongkok ini mengintegrasikan logika kontrol berbasis kecerdasan buatan. Dan AI ini nggak pernah tidur. Dia secara adaptif terus-menerus menyesuaikan output dari mesin bensin dan motor listrik secara real time. Jadi, entah Anda lagi nanjak di pegunungan, kejebak macet parah di ibu kota, atau lagi ngebut di jalan tol, sistem ini terus berhitung dalam hitungan milidetik buat mastiin Anda dapat tingkat efisiensi bahan bakar yang paling maksimal. Cerdas banget dan tentunya super irit. Nah, beranjak ke bagian keempat, gimana komparasi antara HEV Tiongkok dengan PHEV BYD? Menariknya, pendekatan teknologi dari raksasa-raksasa otomotif Tiongkok ini terpecah jadi dua peta jalan yang beda banget. Di kubu pertama, kita punya jalur full hybrid atau HEV yang dipakai sama Geely dengan teknologi iHEV mereka, terus ada Changan dengan sistem Blue Core HEV, dan GAC dengan HEV+. Mereka ini nyasar pasar yang sama sekali nggak mau ribet sama colokan daya eksternal, jadi mereka murni ngandelin pemulihan energi dari pengereman atau regenerative braking dan dari mesin bensinnya.
Di kubu seberang, sang pemimpin pasar, yaitu BYD, milih jalur plug-in hybrid atau PHEV lewat teknologi DMI atau dual mode. Perbedaan paling mendasarnya, PHEV BYD ini bisa dicolok listrik luar dan punya jarak tempuh full listrik yang jauh lebih panjang. Dua kubu ini sekarang lagi sengit-sengitnya bertarung buat ngedominasi pasar ekspor. Terakhir, bagian kelima, langkah strategis bagi para pelaku bisnis. Dengan landscape teknologi dan pergerakan pasar yang ngebut ini, apa sih artinya buat Anda para investor dan pengambil keputusan? Ada 3 langkah strategis yang wajib Anda lakuin. Langkah pertama, Anda harus mulai ngerangkul ekosistem multi jalur ini. Kita nggak lagi di fase di mana EV bakal langsung ngebunuh mobil bensin besok pagi. BEV, PHEV, dan HEV ini bakal hidup berdampingan di berbagai segmen harga dan negara. Langkah kedua, alihkan fokus investasi Anda ke perusahaan yang jago di perangkat lunak, powertrain, dan kontrol AI. Bukan cuma yang ngeributin kapasitas sel baterai aja. Software itu medan pertempuran masa depan. Dan langkah ketiga, diversifikasi portofolio Anda. Kalau Anda mau menang di pasar yang infrastrukturnya masih kurang kaya di Asia Tenggara, cuma jualan produk EV murni itu strategi yang terlalu beresiko. Anda butuh amunisi HEV. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting yang harus banget Anda obrolin sama tim investasi Anda hari ini juga. Apakah portofolio Anda sekarang udah benar-benar siap buat ngadepin masa depan otomotif multi jalur yang super dinamis ini? Atau jangan-jangan Anda masih terjebak di ilusi bahwa masa depan itu 100% cuma milik EV murni? Coba evaluasi lagi strategi Anda, karena gelombang invasi mesin hybrid cerdas dari Tiongkok ini baru aja dimulai. Terima kasih udah ngikutin analisis ini, dan mari kita bersiap buat langkah besar selanjutnya di industri otomotif.